harus mengacu kepada konstitusi negara kita. Jangan lagi dibuat-buat lah. SKB 2 menteri harus dicabut. Itu kan tidak bisa lah. Istilahnya tuh kita sudah punya peraturan kok ada polisi. Negara dibuat lagi polisi untuk pengaman moral. Itu model seperti itulah. Dan jangan kita mencontoh negara-negara yang sampai sekarang ini rusak dan tidak ada kemajuan apapun. Afghanistan dan Iran. Nah kalau ini patokan kita, ya kita ada pilihan kan. Masyarakat yang Muslim yang cerdas tentu tidak ingin ke sana. Kita yang tidak mengacu kepada aturan-aturan agama, agama kita itu kita yakin bahwa kita ajar untuk moral baik, mencintai orang, mencintai sesama manusia. Jadi tidak ada lagi hukum yang lebih besar daripada itu. Jadi kalau kita menyerukan sesuatu kebaikan itu atas dasar paksaan, itu namanya itu tidak murni. Ya, agama kita agama yang mengajar segala kebaikan, mencintai sesama manusia. Jadi di sanalah dasar-dasar kebenaran yang ada di dalam Pancasila. Kita tidak perlu diatur lagi dengan Pancasila kok. Kalau orang Kristen yang benar. Tapi kalau kita dipaksakan untuk mengikuti apa yang diterapkan di dalam Indonesia yang tidak berani melarang atau bertindak sebagaimana yang dilakukan oleh Gibran, yaitu kita berkompromi dengan tidak benar. Jadi sekali lagi, tindakan daripada Gibran ini adalah penegakan hukum, bukan pembelaan terhadap ini. Karena seharusnya ini tidak boleh ada. Ini kan dibuat-buat untuk memframing supaya orang Kristen tidak boleh punya kebebasan. Tujuannya apa? Inilah namanya penindasan terhadap sesama anak bangsa. Jadi kalau di sini saya tidak bicara soal siapa yang calon presiden, ketiganya itu cacat sebagai nasionalis. Maaf nih. Baik Prabowo, kalau Anies kita tidak usah bicarakan, ya semua sudah umum lah itu. Tapi antara Prabowo dengan Ganjar, ya kita sudah dibukakan kan siapa Ganjar. Dia tidak lain daripada jongos daripada Megawati dan pelayan partai. Apakah itu seorang negarawan? Seorang negarawan berani bertindak, berbicara tegas, berani melawan kebenaran karena yang akan memilih pun sebenarnya rakyat. Oke. Jadi saya terusin ya, takutnya kelamaan nih. Takutnya ada yang lain masuk. Oke, nanti kasih tahu kalau ada yang lain mau bicara. Nanti setelah ini Pak Robert Mewengkang. Oke. Jadi ini mestinya bersyukur ya kepada Buya Syakur, mestinya umat muslim mendukung begitu dibanding ustadz-ustadz yang kadrun begitu ya, yang membuat harkat martabat bangsa kita, ya itu mereka majikan Arab-Arab Yaman ini, mereka ini jongos-jongosnya begitu ya. Mudah-mudahan semakin ini ya, semakin lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi bangsa dan umat muslim di Indonesia begitu. Nah, sekarang saya kembali ke siapa? Siapa aja itu ya, si Panji Gumilang. Jadi Panji Gumilang ini juga sosok muslim yang luar biasa begitu ya. Nah, memang latar belakang dia ini kan dulu ini dari keluarga Partai Masyumi dulu ya. Dia aktivis HMI juga seperti Yusuf Kala nih, si Syekh Panji Gumilang begitu. Ya, jadi ya dia udah dekat dari dulu dengan Muhammad Nasir, Prawoto, Rum, Nurkolis Majid ya, tokoh-tokoh Masyumi begitu ya. Dan Partai Islam dulu kan masih banyakan Masyumi itu anti komunis begitu ya. Dia juga kan Masyumi itu ya memang udah terkenal anti PKI lah, dan dulu orang-orang NU juga banyak di Masyumi ya sebelum memisahkan diri dan punya partai sendiri begitu. Nah, jadi siapa nih Panji Gumilang ini ya memang dari latar belakang keluarga yang boleh dibilang cukup radikal di Muslim begitu ya, Masyumi cukup keras begitu.
Nah, mereka itu kan Masyumi kan terkenal dulu terlibat pemberontakan PRRI di Sumatera Barat ya, Sumatera Barat Padang. Nah, jadi dengan Partai Sosial Indonesia waktu itu ketua Partai PSI itu Hilang. Pak SK, kok hilang terputus Pak SK? Halo Pak SK. Ya, kita lanjutkan aja Pak Robert Mewengkang sambil menunggu Pak SK kembali. Silakan Pak Robert. Silakan Pak Robert. ya Pak Robert dulu lah kalau suara saya hilang. Iya, tadi sempat Pak. Sempat hilang. Ya udah deh, Pak Robert dulu aja. Pak Robert dulu lah. Ya. Pak Robert, silakan. Terima Habis kasih. itu lanjut ya Pak SK. Ya. Terima kasih Pak Kuang ya. Terima kasih juga untuk semua yang telah memberikan masukan-masukan ya, secara khusus juga untuk Pak SK. Ya kita sepakat Pak ya. Sebenarnya ya di kalangan orang-orang Islam itu banyak yang cerdas. Ya antara lainnya itu Buya Syakur Pak. Demikian juga Ali Shihab ya. Bukan Samsi Ali ya. Meskipun sudah berada di New York begitu lama, tapi tetap aja picik. Karena ideologi mereka itu mengarah kepada sesuatu yang tidak membuka wawasan yang luas. Sehingga tidak jaminan mereka di luar negeri sekalipun mereka yang bertitel profesor, doktor segalanya itu entah itu belih atau benar, tapi kalau mereka disusupi dengan ajaran-ajaran yang kebencian itu akan terus seperti cara mereka. Tidak ada bedanya dengan Egy Sujana, demikian juga dengan si delivery visa itu, karena itu sudah terpatren di dalam pola hidup mereka. Jadi kita harus mengapresiasi sebenarnya ya adanya panutan-panutan Islam yang memberikan suatu kontribusi terhadap negara. Dan mereka itu terhitung nasionalis sebenarnya, karena berani menyuarakan kebenaran. Jadi beda dengan orang-orang yang mencari keuntungan di dalam negara kita yang memakai politik kotor mereka, membodohi masyarakat yang belum bisa menerima pandangan-pandangan yang baik seperti Buya Syakur ini. Sehingga itu yang dipakai oleh Maruf Amin, Amin Rais, Yusuf Kala, Egy Sujana, Fadli Son. Dan di bawah mereka adalah ya kapo-kapo seperti ya Rizik lah, si Somad dipakai untuk menghancurkan. Jadi di sini kita harus memberikan suatu ya pandangan-pandangan. Semoga ya kawan-kawan kita, karena mereka bukan musuh kita. Kita bersatu dalam suatu negara yang sama. Kita bangga kalau ada orang Indonesia yang maju, wah kita turut bangga. Tetapi kita berhadapan dengan situasi yang negara kita ditata dengan paksaan harus menerima ajaran-ajaran politik identitas. Nah, itu yang kita suarakan. Jadi di dalam pertemuan kita mungkin pada Zoom kali ini ada beberapa karakter manusia yang perlu kita bicarakan. Tapi harus kita bedakan bahwa apakah mereka itu dianggap sebagai nasionalis atau pencitraan. Nah, kita kembali kepada yang topik-topik yang hangat pada saat ini kan, antara lain ya Buya Syakur yang ditentang oleh orang-orang yang intoleran, radikal. Demikian juga kita kembali kepada Gibran, anak daripada Presiden Jokowi. Bagaimanapun kita memberi apresiasi atas tindakannya. Namun demikian, jangan ini merupakan ya sebagai ya kita berhutang di dalamnya sebagai orang Kristen. Karena apa yang dilakukan oleh Gibran ini adalah tindakan hukum sebenarnya, yang harus
diselenggarakan atau dilaksanakan di dalam negara Republik Indonesia yang memang dijamin melalui konstitusi kebebasan beragama, kebebasan untuk mengekspresikan pendapat, pandangan, itu dijamin. Jadi tindakan dari Gibran merupakan tindakan penegakan hukum, bukan pembelaan agama atau pembelaan kepada orang Kristen. Jadi jangan kita salah. Ini kita apresiasi bahwa undang-undang harus dijalankan. Sehingga orang-orang Kristen itu jangan merasa ya terlalu juga memuji-muji seorang yang melakukan itu. Tidak. Ini adalah bagian daripada pemerintah dari tingkat eksekutif, yudikatif, dan secara khusus legislatif, karena yang mereka yang membuat undang-undang kan, tapi mereka yang menyelewengkan. Nah, inilah masalah di Indonesia. Di mana ada suara-suara daripada pentolan-pentolan DPR, MPR yang berani menyatakan bahwa tindakan kamu salah. Tindakan daripada wali kota Purwakarta waktu itu harus ditentang. Tapi tidak ada kawan-kawan kita yang lebih banyak berkompromi ya. Dibiarkan. Jadi kita kembali kepada peraturan negara kita telah diatur dan telah melalui mufakat bersama, yaitulah konstitusi yang disetujui, Undang-Undang Dasar 45. Jadi jangan kita menyeleweng dari sana. Adapun tambahan-tambahan itu seperti peraturan SKB 2 Menteri. Nah ini kan adalah seenak jidat mereka. SKB 2 Menteri ini buat di zaman siapa? Zamannya Yusuf Kala sebagai wakil presiden dan presidennya SKB. Siapa mereka? Ya kompromiser yang setuju dengan khilafah. Dan MUI dibesarkan minta uang begitu banyak untuk apa? Mendanai apa? Mendanai orang-orang yang untuk memperkuat kekuatan-kekuatan khilafah. Yang kita harus kembali kepada sejarah dan fakta bahwa HTI, FPI makin banyak bertumbuh dan kuat di zamannya SBY dan JK. Karena yang mereka yang mengatur negara, mereka yang memberikan kebebasan ataupun hak atau privilege kepada siapa yang mereka inginkan. Inginkan untuk menghancurkan negara. Dan zaman itu korupsi luar biasa. Jadi tujuannya apa ini? Kekuasaan dan uang. Korupsi itu bukan cuma masalah Hambalang, coba Senturi 21. Jadi kita coba kembali pada sejarah dan fakta yang terjadi di Indonesia. Penyusunan kekuatan-kekuatan ini melalui agama dan juga di dalam kekuatan mendapatkan uang. Sehingga itulah yang dijadikan sumber daripada kehancuran di Indonesia. Dan dikala suatu pemerintahan yang tidak berkompromi, tidak memberikan lisensi, ataupun apa yang harus dijaga supaya jangan ini dipakai untuk kekuatan-kekuatan yang tidak benar. Ya orang itu dibenci. Ya kita tidak usah mengulangi lagi masalah Ahok yang memang sengaja ditohok oleh JK karena ya tender-tender daripada keluarganya. Ya tidak diberikan Ahok karena Ahok menjalankan peraturan agama, tidak memihak karena ada kekuatan tekanan politik bekas wakil presiden ataupun ketua masjid ataupun ketua ulama, siapa saja harus dibasmi. Nah, cuman masalahnya kita di Indonesia kan terlalu banyak kompromi. Kita melihat bahwa ya Presiden Jokowi sendiri akhirnya berkompromi dengan ya Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin yang sudah jelas-jelas kan tidak nasionalis lah. Kalau melarang Ahok menjadi gubernur itu namanya tidak nasionalis dan tidak memegang Pancasila. Jadi yang kita harapkan sekarang, pemerintah ke depan itu harus mengacu kepada konstitusi negara kita. Jangan lagi dibuat-buat lah. SKB 2 Menteri harus dicabut. Itu kan tidak bisa lah. Istilahnya itu kita sudah punya peraturan kok ada polisi. Negara dibuat lagi polisi untuk pengaman moral. Itu model seperti itulah. Dan jangan kita mencontoh negara-negara yang sampai sekarang ini rusak dan tidak ada kemajuan apapun. Afghanistan dan Iran. Nah kalau ini patokan kita ya kita ada pilihan kan. Masyarakat yang
Muslim yang cerdas tentu tidak ingin ke sana. Kita yang tidak mengacu kepada aturan-aturan agama, agama kita itu kita yakin bahwa kita ajar untuk morali baik, mencintai orang, mencintai sesama manusia. Jadi tidak ada lagi hukum yang lebih besar daripada itu. Jadi kalau kita menyerukan sesuatu kebaikan itu atas dasar paksaan, itu namanya itu tidak murni. Ya, agama kita agama yang mengajar segala kebaikan, mencintai sesama manusia. Jadi di sanalah dasar-dasar kebenaran yang ada di dalam Pancasila. Kita tidak perlu diatur lagi dengan Pancasila kok. Kalau orang Kristen yang benar. Tapi kalau kita dipaksakan untuk mengikuti apa yang diterapkan di dalam Indonesia yang tidak berani melarang atau bertindak sebagaimana yang dilakukan oleh Gibran, yaitu kita berkompromi dengan tidak benar. Jadi sekali lagi, tindakan daripada Gibran ini adalah penegakan hukum, bukan pembelaan terhadap ini. Karena seharusnya ini tidak boleh ada. Ini kan dibuat-buat untuk memframing supaya orang Kristen tidak boleh punya kebebasan. Tujuannya apa? Inilah namanya penindasan terhadap sesama anak bangsa. Jadi jangan kita jauh-jauh munafik. Sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Menolak U20, U20 atas dasar Israel yang menindas Palestina dan menindas mungkin Indonesia. Dari mana? Sejarahnya di mana? Bung Pranowo. Jadi kalau di sini saya tidak bicara soal siapa yang calon presiden, ketiganya itu cacat sebagai nasionalis. Maaf nih. Baik Prabowo, kalau Anies kita tidak usah bicarakan, ya semua sudah umum lah itu. Tapi antara Prabowo dengan Ganjar, ya kita sudah dibukakan kan siapa Ganjar. Dia tidak lain daripada jongos daripada Megawati dan pelayan partai. Apakah itu seorang negarawan? Seorang negarawan berani bertindak, berbicara tegas, berani melawan kebenaran karena ia akan memilih pun sebenarnya rakyat. Kalau dia cukup kuat saja menentang bahwa Israel tidak pernah menindas Palestina, tidak pernah menindas Indonesia. Rakyat juga berpikir, umat Islam juga yang cerdas berpikir, kan sejarahnya ada. Dan bahkan ya harus diteliti dong. Palestina ini banyak atau hampir semua tergantung kepada kekuatan ekonomi dan teknologi daripada Israel. Jadi ini jangan justru dibalik. Yang ingin melakukan permusuhan dengan Israel ini ya orang-orang yang disusupi dengan kebencian, kedengkian terhadap agama. Padahal agama ini sebenarnya akan mengajar moralia. Mari kita bertoleransi terhadap sesama. Tapi kalau agama ini dipakai untuk membenci, itu akibatnya tidak pernah bisa maju. Sehingga pemimpin ke depan Indonesia, kita harapkan ada orang yang tidak perlu dengan musuh Cina harus dibenci, ataupun orang yang suku yang kecil. Ini nggak boleh demikian. Undang-undang kita mengatur Pak, sehat rohani dan sehat mental, tidak cacat. Dan kita memerlukan nasionalis, figur-figur nasionalis. Tidak seperti dengan Mega. Mega itu tidak nasionalis, rasis justru. Ya maaf bagi mereka yang penganut Mega. Kita harus objektif melihatnya di sini. Jangan kita dibodohi. Demikian juga dengan Prabowo. Bagaimana orang-orang yang seperti intoleran kok digait-gait. Pengurus partainya seperti Fadliston yang jelas-jelas Densus 88 aja dia bubarkan. Dia tidak ada bedanya dengan Ma'ruf Amin dan Anwar Abbas, JK. Tujuan mereka apa? Menghancurkan negara dengan agama. Jadi mari kita cerdas, kita support tindakan-tindakan yang diperlakukan untuk hukum di Indonesia yang harus tegak lurus. Jadi sekali lagi ya kita mengapresiasi lah ada tindakan daripada Gibran. Jangan juga kita ya tidak objektif lagi melihat ini. Tetapi tindakannya ini adalah melakukan tindakan hukum. Karena ini tidak boleh terjadi di Indonesia siapapun. Jadi mereka yang berani melanggar bukan hanya sekedar bapaknya sudah memberikan semacam
statement berhati-hati. Tapi yang paling diutamakan adalah tindakan. Karena bicara itu semua orang bisa memberikan suatu pembicaraan, tetapi ultimatum untuk melaksanakannya itu dibutuhkan untuk Indonesia dan untuk mencerdaskan Indonesia sebagaimana Buya Syakur dan para nasionalis lainnya. Banyak mereka yang tidak masuk karena ya mungkin tidak ada sarana ya, ataupun takut, tapi pemikiran mereka saya tahu banyak yang cerdas. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Baik Pak Robert Mewengkang. Ya. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat